Apa itu? Yang benar saja. Ini aku tidak salah lihat, bukan? Luar biasa, salut, salut. Baru kali ini aku lihat peralatan besar sekelas internasional dengan kearifan lokal Indonesia. Kalian mengerti kan maksudku? Ya itu loh, pawang hujan. Sebentar. Itu kok masih tetap saja hujan? Oh, apa dia gagal? Jangan malu-maluin dong. Oh, bukan. Dia sedang menenangkan hujan. Apa kalian pernah melihat pawang hujan beraksi? Atau mendengarkan mereka melakukan banyak cara menghalau awan hitam? Kabarnya, bahkan ada yang tidak boleh mandi atau harus melemparkan celana dalam ke atas genting supaya hujan tidak turun. Bawang merah dan cabai juga bisa jadi perantara jika ditusukkan ke tusuk sate dan ditancapkan ke atas tanah atau media lain. Tapi itu artinya melawan Gusti Allah. Wak Jamil di kampungku paling keras teriak urusan begini. Katanya, itu sama saja tidak menerima apa-apa yang sudah diatur Tuhan. Tidak tahu diri. Kupikir sangat sensitif jika sudah bawa persoalan ini. Apalagi jika aku tulis soal begini di medsos. Dijamin deh jempol netizen lebih gesit dari kecepatan kuda. Contohnya saja soal kecil. Saat aku mengomentari idola netizen yang jasnya miring sedikit, komentar balasan justru bukan kudapat dari idola, tetapi dari penggemar fanatik yang rela membela idolanya mati-matian, siap perang kata-kata, sampai menantang segala. Kurasa pergeseran kekuatan suara politik bisa dipengaruhi jempol netizen ini loh. Aku yakin soal pawang hujan ini pun viral gara-gara netizen. Andai semua netizen memiliki akses terbatas dalam memberikan sebuah komentar, tentu tidak akan seheboh ini. Aku ingat sesuatu. Bukan soal menghentikan hujan, tapi sebaliknya. Suatu hari di perkampungan nenekku, kemarau betah sekali menyambangi. Penduduk desa sudah mulai gelisah dengan cuaca panas. Persediaan makanannya semakin menipis dan sawah ladang yang kekeringan. Nenek bilang, biasanya akan ada upacara jika keadaan terus menggelisahkan seperti itu. Penduduk desa mayoritas petani. Mereka sangat menggantungkan penghasilannya pada hasil tani. Coba kau bayangkan, apa jadinya jika panen melulu gagal? Sementara kebutuhan hidup terus mendesak. Sejak dulu, upacara ritual selalu menghadirkan cincong. Harus ada boneka itu yang menjadi perantara memanggil hujan. Itu dimulai oleh Rantasi yang gagal mengajak masyarakat mencari mata air. Akhirnya menemukan cara lain agar masyarakat mau berkumpul dan melakukan ritual sesuai dengan petunjuk yang didapatnya. Lewat tirokat tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Dalam petunjuk itu, masyarakat harus melakukan upacara dengan media cincong. Ya, aku ingat lagi. Suatu kali, aku pernah menyaksikan upacara itu saat umurku masih kecil. Waktu itu, aku tidak terlalu mengerti dengan apa yang mereka lakukan. Yang ku tahu, bagi anak-anak seumurku, boneka cincong itu tampak menyeramkan. Aku sempat dikejar boneka itu. Asal kau tahu, boneka itu akan mengejar orang-orang yang tidak percaya pada saat menyaksikan upacara itu. Cincong, bil punah bil lempayu, shalalala lengkut, lenggut
te anggedani, aya pengantin anyar, aya pengantin anyar. Begitulah sepotong lagu Cincowong dalam ritual yang dinyanyikan sinden. Para penabur alam memainkan alatnya. Ada yang memukul-mukul buyung dengan hihit atau kipas yang terbuat dari anyaman bambu. Ada yang memukul bokor dari kuningan dengan 2 buah ruas kayu. Aku bersama kakakku diam-diam menikmati pertunjukan ritual itu. Suara musik yang tercipta antara pukulan kayu di bokor dan nyanyian sinden dan gerakan mereka yang sekecil apapun terasa menggugah. Menurut teori, mendengarkan musik bisa mempengaruhi kesehatan juga, kawan. Kesehatan fisik dan mental. Pikiran kita bisa jadi lebih tenang, rasa sakit berkurang, dan energi pada tubuh juga tersalurkan. Menurut kalian, apa yang lebih berpengaruh saat mendengarkan musik? Buatku, alunan irama dalam musik itu. Apapun musiknya, kakakku bilang orang bisa jadi tren saat main musik. Asyik bukan? Musik yang didengar saat ritual pun menarik. Ada perasaan lain, seperti sedang berada di dunia berbeda. Sementara itu, Ibu Nawita yang menjadi punduh berada di tengah halaman. Tampak olehku, ia memangku boneka memasuki area tempat ritual berlangsung. Di atas tikar sudah tergelar sesajen. Paruku yang lengkap dengan kemenyan, telur asin, tumpeng kecil, cerutu, gula batu, kue-kue, kembang rampai 7 warna, dan macam-macam lagi yang tak bisa aku ingat semua. Begini kira-kira gerakan Ibu Nawita. Melangkah di antara anak terajin. Celah di antara anak tangga dari bambu ini ukurannya memang cukup untuk 1 langkah kaki. Ibu Nawita berjalan diikuti 2 orang lain, beriringan dari ujung sebelah sini sampai ujung sebelah sana. Mereka berjalan bolak-balik selama 3 kali. Ibu Nawita menghadapkan boneka Cincowong ke arah cermin yang dipegang asistennya. Cincowong juga harus disisir biar rapi rambutnya. Lihatlah, sabuk boneka itu dipegangi oleh asistennya dari sisi kiri dan kanan. Bidadari lagi teka, bidadari lagi teka, cakru cakranti, kami junjang, kami loko, pajulo julo, temu pumirin, mandi loko. Lagu selesai dikumandangkan. Cincowong mulai bergerak-gerak. Semakin lama, semakin tidak beraturan. Bayangkan, aku yang awalnya menikmati pukulan kayu di bokor dan nyanyian sinden jadi keheranan. Konon katanya, saat itu roh leluhur sedang memasuki boneka Cincowong. Aku tidak percaya. Bagaimana caranya bisa masuk begitu? Apa? Kalian bilang apa? Tidak. Kalian jangan bilang aku tidak menghargai adat. Aku masih kecil waktu itu. Tidak mengerti hal-hal semacam itu. Ya namanya juga anak kecil toh. Tidak masuk akal buatku. Sekarang, gimana sekarang? Penasaran ya? Kalian kepo? Waktu itu, aku berbisik pada kakakku. Upacara ini aneh dan tidak masuk akal. Lalu, aku iseng komat kami. Jinjawang, bulu janding awak bubu. Jinjawang, badan janding badan bubu. Tiba-tiba, boneka itu mengejarku. Lihat dia menyeringai. Matanya seperti hidup. Ya Tuhan, kupikir Cincowong tidak akan bereaksi seperti itu. Nenek, tolong. Kakak, tolong aku. Aku seperti bisa mendengar
Nawita dan seorang asistennya mengambil kembali boneka cincawang ini. Kepala cincawang yang terbuat dari batok kelapa dilukis dengan riasan, diberi baju warna kuning, dan dipasangkan sampur di badannya yang terbuat dari bambu. Di lehernya sudah berhiaskan kalung Kamboja. Suasana malam hari terasa mistis. Kupikir tampilannya jadi lebih menyeramkan ketika boneka itu bergerak-gerak. Ritual diakhiri dengan saweran bunga Kamboja yang dicampur dengan air dan diciprat-cipratkan ke arah penonton. Hujan! Hujan! Untung aku segera ditolong. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika boneka itu terus mengejarku. Sejak saat itu, aku kapok mengolok sesuatu yang sudah menjadi adat atau hal-hal yang tampak tidak masuk akal. Benar, kita harus percaya penuh pada Tuhan. Namun bagaimanapun, ada makhluk lain, dunia lain yang tak bisa kita lihat dengan kasat mata. Makhluk yang sama-sama ciptaan Tuhan. Ada ritual-ritual yang masih dilakukan oleh masyarakat kita. Semakin hari, semakin jarang pula dilestarikan. Dengan alasan, zaman sudah modern. Segala sesuatu sudah bisa diprediksi dan dipelajari secara keilmuan. Kita kembali bahas perempuan di TV ini saja. Kalian lihat bukan itu? Singing bowl itu biasa dipakai untuk meditasi. Beberapa orang menggunakannya untuk terapi pengobatan. Aku pernah menggunakan singing bowl itu. Frekuensi dalam tubuh kita diselaraskan, kata guruku. Mungkin itu juga yang berusaha dilakukan perempuan dalam TV ini. Dia bukan memanggil hujan seperti Ibu Nawita dan boneka cincawangnya. Perempuan ini mengendalikan hujan. Dia meminta hujan berhenti. Hei, lihatlah! Ada pembalap yang menirukan gerakan pawang hujan. Berita viral ini. Aku ingatkan, kau boleh memilih percaya atau tidak. Cuaca memang bisa diprediksi. Mungkin pawang hujan punya keahlian khusus yang tidak kita ketahui. Mungkin saja keahlian itu diturunkan. Ibu Nawita di kampung nenek kabarnya juga merupakan turunan Rantasi. Perempuan yang keras kepala mengajak masyarakat mencari mata air. Perempuan yang prihatin dengan kemarau panjang yang melanda desa, sampai menggelar upacara memanggil hujan dengan boneka cincawang. Ada satu rahasia lagi yang baru aku ketahui beberapa hari yang lalu. Sebelum nenekku meninggal, ternyata nenekku keturunan Rantasi dan menjadi punduh. Pernah dilanjutkan sebelum dilakukan oleh Ibu Nawita yang dirasa lebih kuat kebatinannya. Menurut bisikan batin yang diperoleh nenek, tahun depan aku yang akan menggantikan Ibu Nawita menjadi punduh.